Hai Tuan Sri kembali. Di kesempatan kali ini, aku akan membahas Pokemon paling ikonik di setiap generasi. Sejauh ini telah ada 9 generasi dengan 10 region yang berbeda, terdiri dari Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova, Kalos, Alola, Galar, Hisui, dan Paldea. Masing-masing dari generasi memiliki Pokemon populer tersendiri yang biasanya sangat timbul dari banyaknya Pokemon yang hadir di generasi tersebut. Ini bisa terjadi karena setiap penggemar punya penilaian khusus yang biasanya mengacu pada sesuatu yang menarik mengenai Pokemon tersebut. Beberapa dari mereka mengembangkan ciri khas yang bisa melambangkan generasi mereka itu sendiri. Dan berikut beberapa Pokemon paling populer dan ikonik di setiap generasi berdasarkan jumlah pencarian dan vote oleh orang-orang. Mari kita masuk ke daftarnya. Ayo. Kanto Region Pikachu. Dari seluruh Pokemon, tidak ada yang mampu menyaingi popularitas Pikachu sebagai maskot Pokemon. Pokemon ini konsisten masuk dalam game dan juga animenya. Ia menjadi wajah yang paling mudah diingat oleh orang-orang dalam melihat dunia Pokemon. Pengiklanan Pokemon selalu dikaitkan dengan monster tikus listrik ini. Saat awal bermain game, orang-orang mencari Pikachu di Viridian Forest. Dan semenjak saat itu, Pikachu menjadi Pokemon listrik yang cukup diandalkan. Desain imutnya menarik orang-orang untuk memilikinya. Tapi makin kesini beberapa penggemar mulai tidak menyukai Pikachu karena terlalu dilebih-lebihkan di dunia Pokemon. Tapi ini tidak mengganggu popularitasnya hingga penggemar baru berdatangan. Johto Region Umbreon. Salah satu evolusi Eevee paling populer yang pernah ada. Meskipun menghadirkan banyak evolusi, namun Umbreon lah yang benar-benar menjadi wajah untuk Eevee itu sendiri. Bahkan 3 evolusi Eevee di generasi pertama tergeser oleh Pokemon kegelapan ini. Umbreon tidak hanya menjadi populer di generasinya, tetapi juga populer hingga menggeser Pokemon-Pokemon di wilayah lain. Menurutku memang Umbreon keren banget ya, karena kelihatan imut tapi juga bisa kelihatan garang. Hoenn Region Rayquaza. Setelah Ruby dan Sapphire keluar, tidak lama kemudian keluarlah Emerald yang dilambangkan oleh Rayquaza, yang dimana ini menyesuaikan dan melerai konflik di antara dua Pokemon legendary daratan dan lautan tersebut. Uniknya naga yang memang terlihat naga ini yang kelihatan sesungguhnya ini langsung memikat banyak orang. Selain ini menakjubkan sebagai seekor Pokemon, Rayquaza adalah legendary yang sangat kuat. Jadi tidak mengherankan jika ia pun langsung menjadi Pokemon yang paling ikonik untuk generasi ketiga. Sinnoh Region Garchomp. Sebenarnya antara Garchomp dan Lucario, mereka sama-sama begitu populer dan ikonik di generasi keempat ini. Susah menghilangkan keduanya dari pandangan orang-orang. Tapi karena Lucario udah keseringan aku sebutin, jadi mari kita bawa Garchomp untuk muncul lebih baik. Semua pemain di generasi keempat mudah mengingat Pokemon garang milik Cynthia. Siapa lagi kalau bukan si Garchomp? Siapapun yang bermain Pokemon di generasi keempat pasti akan mengingat Cynthia dan juga Garchompnya. Menghadapi mereka bukanlah hal yang mudah. Bisa saja tim yang kurang siap akan langsung mereka hancurkan. Unova Region Zoroark. Generasi kelima seakan diselimuti oleh wajah Zoroark. Bahkan ia memiliki film movie-nya sendiri yang pastinya jarang-jarang ada Pokemon biasa diberi hal sespesial ini. Kisah hidup Zoroark telah banyak menarik para penggemar. Pelatih juga akan sering menghadapi Zoroark dalam game Pokemon Black and White. Ya, akhirnya keseringan nongol ini membuat orang-orang hafal di luar kepala tentang Zoroark ini. Dan jangan lupakan kemampuannya yang bisa berubah menjadi sesuatu yang berbeda untuk meniru Pokemon lain, bahkan manusia dengan kemampuan ilusinya. Tipe Dark dan desainnya yang menyeramkan membuat orang-orang mudah mengingat Zoroark di generasi kelima ini. Kalos Region Greninja. Pastinya di generasi ke-6 yang merupakan generasi yang cukup banyak mendapatkan cinta. Dan Pokemon paling ikonik di generasi ini benar-benar ikonik dari para Pokemon yang ada. Kalian juga tahu kan jika dialah yang akan kalian ingat, the one and only Greninja, sang ninja katak kegelapan. Dalam segala hal di franchise Pokemon, Greninja selalu menjadi pilihan yang paling sering orang pikirkan. Kemunculannya selalu menarik banyak orang, apalagi dengan battle bound yang dilakukan bersama Ash. Ash Greninja cukup kuat dan yang paling penting ia sangat berpengaruh terhadap generasi ke-6. Alola Region Mimikyu. Alola Region adalah wilayah tropis yang belum pernah menerapkan Pokemon League, dan uniknya digantikan dengan melawan para Pokemon dan pelatihnya yang menyesuaikan lingkungan lokal di daerah mereka. Di generasi ini ada Pokemon hantu yang menggemaskan dari luar, tetapi cukup mengerikan dari dalam.
Mimikyu langsung menjadi Pokemon yang sangat ikonik di Alola Region. Semua ini terjadi karena kisah yang dialami oleh Mimikyu yang begitu menyayat hati. Dan Mimikyu mendapatkan apa yang harusnya ia rasakan. Galar Region Zacian Zamazenta. Dari sekian banyaknya Pokemon di generasi ke-8 yang diperkenalkan, uniknya dua lambang Pokemon Sword and Shield inilah yang paling diingat oleh banyak penggemar saat melihat generasi ke-8. Secara desain memang dua Pokemon ini akan sangat mudah untuk dikenali dari mana asal mereka. Keduanya tampil sebagai pahlawan di wilayahnya. Dan jangan lupakan misteri yang menyelimuti mereka di sepanjang permainan. Zacian dan Zamazenta adalah dua legendaris yang bisa menarik orang-orang untuk memilikinya. Hisui Region Hisuian Zoroark. Region ini masih bagian dari generasi ke-8, karena kurang pas rasanya jika tidak memasukkan salah satu Pokemon dari region ini. Beberapa dari Pokemon di wilayah ini sama-sama cukup ikonik, tapi mempertimbangkan popularitas Zoroark di generasi kelima, kerabat dekatnya juga mengalami posisi yang sama. Orang-orang menyukai penampilan Hisuian Zoroark dengan bulu acaknya, dan pastinya juga dengan perpaduan tipe yang sangat unik, yang menghadirkan perbedaan tersendiri dan membuatnya mudah dikenali di region ini. Paldea Region Sprigatito. Sulit menentukan mana yang lebih ikonik untuk generasi ini. Mereka berjalan dengan baik dan belum berlangsung lama dalam franchise Pokemon. Di sini juga para Pokemonnya masih kurang memunculkan popularitas yang benar-benar mendukung, kecuali satu starter Grass yang langsung bertindak sebagai Pokemon starter untuk protagonis utama di Paldea Region. Sprigatito lumayan disayang oleh penggemar, meskipun mereka juga tidak terlalu tertarik dengan evolusi terakhirnya, tapi tidak semua sih, ada juga yang mau. Kucing rumput ini menggemaskan dan cukup banyak orang yang mengenalnya. Ini semua kemungkinan dipengaruhi oleh peran utamanya dalam series anime Pokemon di generasi ke-9. Bersama Rico, ia adalah kucing yang menggemaskan. Pokemon tahu banget mana hewan yang cukup banyak disukai saat ini. Kucing adalah hewan yang selalu disukai oleh orang-orang, meskipun memang tidak semua. Tapi kemungkinan ini akan berubah karena generasi 9 juga masih terus berjalan. Aku sendiri suka-suka aja sama Pokemon ini. Dan itulah beberapa Pokemon paling ikonik di setiap generasi atau region di Pokemon. Ini berdasarkan jumlah pencarian Google dan juga seberapa tenarnya mereka di kalangan penggemar. Dilihat dari apapun, Pokemon-Pokemon di daftar ini sudah melambangkan generasi atau region mereka. Dan para Pokemon di generasi mereka juga mengikuti popularitas yang mereka alami. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Luangkan waktu kalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan share serta komen. Terima kasih atas kunjungan dan dukungan kalian. Tuan Sir pamit, kita ketemu lagi di pembahasan lainnya. Dadah!